Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Jangan sampai kita lepas dari sholat Jumat, ketaatan kita kepada Allah tidak bertambah. Jangan sampai kita keluar dari sholat Jumat ini, keimanan belum juga bertambah. Merugilah kita hadir di dalam ma'dubatullah, hidangan Allah di sholat Jumat ini adalah jamuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang menarik dari ayat ini untuk saya tekankan. Jangan sampai kamu mati dan kamu belum total berserah diri sebagai muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat ini setiap Jumat didengungkan, perintah ini selalu diulang-ulang dan maknanya hanya sampai mati sebagai seorang muslim, insya Allah masuk surga dan sudah baik. Tapi rasanya belum terlalu optimal kalau hanya sampai di situ. Yang baik adalah, mungkin bahasanya yang keren adalah kalau mati sebagai muslim dalam keadaan menegakkan agama Islam. Mati sebagai muslim dalam keadaan memperjuangkan hak-hak umat Islam. Ini yang ingin khatib tekankan pada hari ini, terkait masalah hukum kewarisan, hukum faraid. Ini masalah yang umat Islam bisa disebut primitif hari ini. Umat Islam sangat tidak memperhatikan ilmu kewarisan Islam ini, apalagi penerapannya di lapangan. Padahal konsekuensinya luar biasa. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika ilmu faraid, ilmu kewarisan ini tidak diterapkan di dalam kehidupan masyarakat khususnya muslim, maka akan terjadi fitnah wa fasad. Bukan cuma bencana dan kerusakan kecil, tetapi bencana dan kerusakan besar. Orang tidak berzakat, itu urusannya sangat individual, walaupun punya konsekuensi sosial. Tetapi orang tidak berzakat itu tidak menimbulkan perpecahan persaudaraan secara masif sebagaimana jika orang tidak menerapkan kewarisan Islam di dalam keluarganya, maka sering terjadi bencana dan perpecahan dalam rumah tangga. Jadi kalau ada 200 juta umat Islam di Indonesia ini, minimal ada 200 juta kasus kewarisan Islam, ilmu faraid di kalangan keluarga muslim. Dan kalau kita mau teliti satu persatu, sebetulnya kalau rata-rata satu keluarga muslim ada 5 orang, kali 200, berarti ada 1 miliar kasus kewarisan Islam di dalam rumah tangga setiap muslim. Seorang pakar faraid mengatakan bahwa kemungkinan besar yang menjebloskan kita ke dalam neraka, walaupun kita sholat, walau kita umroh berulang-ulang, walau kita berhaji, yang berbahaya bagi umat Islam saat ini kemungkinan besar adalah dijebloskan ke neraka karena tidak menjalankan praktik kewarisan Islam atau al-faraid ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Berapa banyak kakak beradik yang tidak berbicara? Berapa banyak paman yang zalim karena tinggal di atas rumah, di atas tanah keponakan yang tidak dibagikan haknya? Berapa banyak perempuan-perempuan yang terzalimi
Dan berapa banyak pula laki-laki yang terzalimi karena tidak ditegakkannya kewarisan Islam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aba'ukum wa abna'ukum la tadarun ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini falsafah dasar kenapa orang tua seringkali tidak berlaku adil atau saudara kandung tidak berlaku adil atau tidak bisa berlaku adil kepada anak ketika memandang saudara dari sudut pandang harta. Ayat ini berbunyi di surah An-Nisa ayat 11, Aba'ukum, ayah-ayahmu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, la tadarun, di antara bapakmu atau di antara anakmu, kamu tidak tahu siapa yang paling banyak mendatangkan manfaat kepadamu. Jadi, bagilah harta itu sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di tengah hukum kapitalis materialisme saat ini, banyak umat Islam yang meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian kakak yang dominan karena merasa kuat dan dia mengurusi aset keluarga, mengambil harta warisan sebuah rumah di sebuah komplek di tengah kota. Adiknya yang lemah dikasih tanah warisan tempat jin buang anak di pinggir hutan. Dia pikir pembagian berdasarkan hitung-hitungan materinya itulah yang benar dan dia menang. Kejadiannya 10 tahun kemudian diharapkan aset tanah dan rumah di tengah kota ini meningkat, ternyata itu menjadi kawasan banjir sehingga harganya anjlok. Bukan cuma jin yang buang anak di situ, mungkin kodok juga buang anak di situ. Ini ketika sudut pandang kapitalis digunakan. Justru sebaliknya, adik yang diberikan tanah tempat jin buang anak itu, di bawahnya mengandung batu bara yang nilainya lebih mahal daripada emas. Ini belakangan baru diketahui. Sidang jemaah rahimakumullah, kita tidak tahu harta yang diamanahkan kepada Allah ini mana yang bermanfaat buat kita. Lebih dari itu, ketika kita sudah kerja keras, tidak otomatis hasil jeripayah kita ini kemudian menjadi milik kita. Semua harta kepemilikan pada dasarnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan harta itu pindah kepemilikan? Dengan satu alasan, adanya usaha, adanya bekerja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kamu mendapatkan hasil, itulah yang disebut dengan hak milik kamu yang dipindahkan dari kepemilikan Allah menjadi milik kamu. Tapi ingat, jika usahamu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nominalnya kamu miliki, tapi kamu tidak bisa menikmati manfaat atau barokahnya, apalagi untuk ibadah sebanyak nominalnya. Tidak. Yang bisa kamu nikmati adalah sebanyak usaha kamu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobilmu dan rumahmu boleh jadi banyak, mewah, berkelas, tapi yang bisa kamu nikmati untuk ibadah tidak lebih dari yang sudah ditakar oleh Allah Azza wa Jalla. Orang kaya raya di Indonesia ini pernah berdiskusi dengan saya dan berkata, Ustadz, kok Tuhan kayaknya enggak adil sama saya. Kalau saya ingin kasih mercy baru untuk perempuan yang saya suka, begitu mudah dan begitu gampang bagi saya menarik perempuan itu. Tapi kenapa kalau saya ingin wakaf untuk kepentingan agama di jalan Tuhan, kenapa Tuhan persulit? Ada aja persoalan tanah saya, sehingga kemudian pendidikan yang saya harapkan tidak terjadi. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Saya jawab, Allah itu baik dan hanya mau menerima dari yang baik saja. Jadi perhatikan cara mencari nafkah. Dan yang kedua, perhatikan apa yang disebut milik kita yang sesungguhnya adalah kalau itu mendatangkan manfaat buat kita di dunia dan akhirat, dan biasanya tidak lebih dari yang sudah ditakar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau sudah memiliki
berikan siapa yang berhak untuk mendapatkannya, khususnya dalam ilmu kewarisan Islam. Jangan pernah berpikir membuat aturan baru. Tidak ada ilmu di mana Allah lebih 90% mengatur sepenuhnya sampai angka-angkanya. Setengah, seperempat, seperenamnya, bahkan Rasulullah SAW tidak dilibatkan dalam penghitungannya. Murni hitungan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Rasulullah SAW tidak konflik, tidak vested interest dalam pembagian kewarisan Islam ini. Sidang Jumat. Jadi menjalankan kewarisan Islam sebetulnya menjalankan sebuah praktik ibadah, muamalah yang luar biasa, ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, umat Islam hanya concern dalam fikih ibadah. Padahal fikih itu bukan cuma ibadah, tapi ada juga muamalah. Dari bab fikih muamalah, yang paling besar bahasannya adalah masalah faraid, karenanya dia berdiri sendiri secara disiplin ilmu. Padahal dia menjadi bagian daripada ilmu fikih. Dan celakanya, begitu tebal bahasan tentang faraid, begitu detail ilmu tentang kewarisan Islam, banyak umat Islam yang menolaknya dan memilih untuk bagi rata berdasarkan hawa nafsunya. Bahkan memakai hukum bukan dari hukum Allah Azza wa Jal, yang sebetulnya itu akan menimbulkan bencana bagi mereka sendiri. Sidang Jumat rahimakumullah. Perlu kesadaran filosofis untuk mau menjalankan syariat Islam ini. Begini, secara fikih, apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum perbuatan manusia. Misalnya, apa hukumnya datang soft pertama sholat Jumat? Harus ada hukumnya. Wajibkah, sunnahkah, mubahkah, makruhkah, atau haramkah? Datang ke masjid, kemudian ngantuk untuk sholat Jumat, apa hukumnya? Itu wilayah fikih. Keluar dari masjid, kemudian mendahulukan orang lain ketimbang diri sendiri, apa hukumnya? Setiap perbuatan di fikih itu diatur. Dan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tidak ada aturan di dunia ini, baik dari agama maupun aturan manusia, si detail fikih mengatur. Misalnya, di dalam fikih ada dua bab utama, bab ibadah dan bab muamalah. Yang saya katakan tadi, salah satu bab penting di bab muamalah adalah bab faraid, ilmu kewarisan Islam ini. Di dalam fikih dan secara umum syariat Islam memiliki 5 tujuan utama agar kita termotivasi untuk menjalankan kewarisan Islam ini dan beribadah secara muamalah berdasarkan ilmu kewarisan, bahwa siapa yang menegakkan kewarisan Islam berarti dia telah menegakkan maqasidus syariah, 5 hukum syariat. Yang pertama, menjaga tegaknya agama. Yang kedua, menjaga kehormatan nyawa. Yang ketiga, menjaga keturunan. Yang keempat, menjaga kehormatan manusia. Dan yang kelima, menjaga nyawa, yang kelima, menjaga harta manusia. Ini semua diatur dalam agama. Artinya apa? Bahwa ketika kita menjalankan dan menerapkan kewarisan Islam atau ilmu faraid yang hukumnya bahkan bukan wajib tapi fardu, faridatan minallah. Apa bedanya wajib dengan fardu dalam hukum fikih? Wajib itu ditentukan berdasarkan dalil-dalil yang bersifat perkiraan kuat atau dhanniyud dilalah. Jadi hukum ditetapkan berdasarkan analisis, berdasarkan dalil yang kuat. Misalnya, membaca ta'awudz, isti'adzah sebelum membaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa dalilnya? Karena tidak ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam Al-Quran. Membaca amin setelah membaca Al-Fatihah, apa hukumnya? Padahal tidak ada ayat yang bunyinya amin di dalam Al-Quran. Ini semua dhanniyud dilalah, dia wajib tapi berdasarkan dalil-dalil yang bersifat perkiraan kuat. Dari mana? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi hukum wajib
membaca ta'awud sebelum membaca Quran diambil dari analisis ayat yang memerintahkan, maka apabila kamu membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Membaca amin setelah Al-Fatihah, ada beberapa riwayat, boleh membaca amin, boleh membaca amin, boleh membaca amin. Kata amin itu berasal dari bahasa Semitik yang menjadi induk semua bahasa, terutama bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Yang artinya di sini adalah, ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Jadi kata amin itu bukan kata kerja, tetapi ismu fi'li amr. Sebuah sebuah kata benda yang bersifat perintah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ini hukum yang bersifat wajib. Faraid bukan berdasarkan dalil-dalil analitik. Faraid itu berdasarkan hukum yang bersifat fardu. Saya tidak menemukan padanan kata dalam bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesianya fardu? Sehingga memang susah diterjemahkan. Fardu adalah satu ketetapan yang bersifat wajib dan mengikat, karena dasarnya qat'iyud dilalah, dalilnya absolut, dalilnya mutlak. Misalnya, dirikanlah sholat 5 waktu, ini fardu, dalilnya qat'i. Sayang sekali, ilmu faraid yang bersifat fardu ini, itu ditinggalkan. Isyarat ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dijelaskan begini, ta'allamul Qur'an wa 'allimun nas wa ta'allamul faraid wa 'allimun nas fa inni imru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbad wa tadhharul fitan hatta yakhtalifal ithnani fil fariḍah la yajidani ma yaqdi biha. Ini dalil hadis yang patut untuk kita camkan agar kita tidak termasuk orang yang menjauhi ilmu kewarisan ini dan kita mewariskan bencana kepada keturunan kita. Ada seorang pengusaha kaya raya di Indonesia ini. Dia sedih sepanjang hidupnya karena punya anak perempuan saja. Tidak punya anak laki-laki. Dalam hukum faraid, berarti sebagian hartanya nanti bakal menjadi milik saudara kandungnya yang jahat sama dia. Jadi kalau memahami hukum faraid tidak berdasarkan filosofi dari Quran yang benar, ini malah jadi takut menjalankannya. Berapa banyak perempuan, khususnya kaum feminis, yang membuat tafsir sendiri, tidak mau pakai hukum faraid. Kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Baru sudut pandang gurunya mengatakan, di kampung saya, perempuan yang pergi ke sawah, laki-laki main burung. Masa perempuan dapat 1, laki-laki mendapat 2. Dia lupa bahwa ada hukum sosial lain yang menunjang di dalam Islam. Suami wajib menafkahi istri. Kakak wajib menafkahi adik perempuan. Adik laki-laki wajib menafkahi kakak perempuan. Kalau tidak mampu, anak laki-laki juga bertanggung jawab terhadap ibunya yang perempuan. Jadi sebetulnya perempuan itu mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari laki-laki jika melihat hukum Islam secara utuh. Itulah karenanya Ibnu Mas'ud mengatakan, belajarlah Al-Quran dulu dan ajarkan manusia, baru kemudian belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada semua manusia. Kata Rasulullah, fa inni imru'un maqbudun, karena aku seorang manusia yang nanti akan dicabut nyawaku. Dan ilmu ini juga akan dicabut oleh Allah. Kalau ilmu ini dicabut, maka akan terjadi fitnah di kalangan kalian. Akan terjadi bencana besar di kalangan kalian. Dan ilmu yang pertama kali dicabut nanti adalah ilmu faraid. Ulama yang pertama kali dicabut nyawanya adalah ulama yang konsen memperjuangkan ilmu kewarisan Islam ini. Karena ilmu kewarisan Islam inilah yang membuat tentram keimanan seseorang, membuat tentram rumah tangga seseorang, dan membuat tatanan sosial ini menjadi bagus. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia,
Jakarta, 87% tanahnya bukan lagi milik pribumi, tapi sudah menjadi milik non-pribumi. 87%. Dari 13% tanahnya Jakarta, 4%-nya tanah wakaf. Dan separuh tanah wakaf, umumnya masjid-masjid atau tempat ibadah yang belum punya IMB, ini terancam untuk dirampok lagi oleh mereka. Al-kafirun, ba'duhum awliya'u ba'd. Perlunya menerapkan ilmu kewarisan Islam ini juga penting sekali untuk menjaga eksistensi kedaulatan negeri ini sebetulnya. Dan kita diminta untuk menegakkan hukum ini. Sebab kalau tidak, orang yang kuat menjual tanah seenaknya, keponakan tidak diberikan haknya, tidak ada musyawarah dan tidak bertanya kepada ahlinya, berantakan. Lihat, kalau hukum Allah ditegakkan ketika Indonesia merdeka, kita kemudian mendapatkan warisan negeri yang begini luas, dari Sabang sampai Merauke, kaya raya. Tapi, yang ingin saya tanyakan, kenapa setelah banyak profesor, kenapa setelah banyak jenderal, kenapa setelah Indonesia punya senjata, kok malah tidak berdaulat di negerinya sendiri dan dirampok negerinya ini? Saya ingin bertanya, dulu waktu para pahlawan mewariskan negeri ini, apa banyak jenderal pada masa itu? Tidak. Apa banyak anak Indonesia yang menang matematika olimpiade pada masa itu? Tidak. Apa Indonesia saat itu punya banyak senjata untuk mengusir penjajah? Tidak. Sehingga atas berkat rahmat Allah, lalu lahirlah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid, berpegang teguh kepada hukum Allah, yang membuat Indonesia ini mendapatkan warisan dari orang tuanya, dari para pendahulunya, karena menegakkan kalimat la ilaha illallah. Di Kongres Umat Islam Indonesia yang kemarin di Yogyakarta, kami dapati bahwa sultan-sultan yang concern dengan keislaman, menegakkan agama ini, rela bersatu dan menyerahkan aset demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kata yang Maha Esa akan dihapus. Walaupun kata-katanya tidak dihapus, tetapi secara maknawi ini hilang, ketuhanan saja. Mau Tuhannya kodok, mau Tuhannya 13, mau Tuhannya siapa, pokoknya kalau dia sudah berketuhanan harus dilindungi di Indonesia, apapun agamanya, jelas atau tidak jelas, hak atau batil. Bahayanya lagi di Indonesia sekarang, kemanusiaan tidak harus yang adil dan beradab. Kemanusiaan titik berdasarkan kacamata Dajjal, hak asasi manusia. Sehingga kemarin di Bundaran AI sudah ada yang menuntut harus ada jenis kelamin ketiga, lesbian, gay, bisex, dan transgender, bahkan menuntut adanya rancangan undang-undang kesamaan gender. Apalagi hukum waris enggak akan dilihat kalau ideologinya sudah tidak lagi kembali kepada Tuhannya. Kalau manusia dalam menjalani hidupnya tidak tunduk dan tidak menghamba kepada Tuhannya, pasti dia menghamba kepada hawa nafsunya. Kalau manusia sudah lupa sama Tuhan penciptanya, tidak mau ikut pada aturan Tuhannya, manusia pasti menghamba kepada hawa nafsunya, maka ujung-ujungnya dia lupa sama kelaminnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka beruntunglah mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara jamaah ada yang masih ribut dengan keluarganya persoalan warisan, jangan kembali ke hukum lain selain kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan itu hitungannya sangat detail sekali. Dan jaminannya adalah surga, kebahagiaan dunia akhirat bagi mereka yang menerapkan kewarisan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat. Kemunafikan pada diri kita lah yang sebetulnya membuat kita berat menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang paling banyak dosanya di ruangan ini tentu saya. Tapi kalau boleh saya mengajak, mari kita tundukkan segenap dimensi kemanusiaan kita, hati kita, pikiran kita, jasad kita untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cara yang paling ringan jika ingin masuk surga. Ringan sekali. Pertanyaan ini diajukan oleh seorang Arabi, seorang Arab Badui yang bodoh. Ya Rasulullah, ibadahku sedikit, dosaku banyak, sedekahku juga masih pelit, jihadku juga lemah. Tapi aku cuma punya satu, aku mencintai Allah dan mencintai engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang nanti akan bersama dengan orang yang dicintainya. Orang Badui ini kemudian terhibur, berarti kalau aku sudah mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah, nanti bisa masuk surga bersama Rasulullah, insya Allah. Ini adalah tahap awal supaya kita keluar dari kemunafikan. Ini tahap awal supaya kita mudah menjalankan titah-titah Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wa ala sahabati ajma'in, Abi Bakrin, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa ala sahabati ajma'in. Kita tidak akan pernah mendapatkan informasi dari Rasulullah tanpa para sahabat. Karenanya jangan ikut-ikutan mencaci sahabat. Jangan ikut-ikutan memecah belah umat dengan mengkafirkan sahabat. Bisa kacau negeri ini dan mengancam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Wa ala sahabati ajma'in, wa ala tabi'in, wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahkanlah kejujuran pandang kepada nurani kami untuk mengatakan yang benar adalah benar, dan mampukanlah kami untuk berada di atas jalan yang benar. Ya Allah, berikan kejujuran pandang kepada nurani kami untuk mengatakan yang haram adalah haram. Tapi ya Allah, mampukan pula kepada kami untuk bisa menjauhi jalan yang kau haramkan. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.